lalu berselingkuh di belakang Sudakar dan hubungan mereka berlanjut selama 2 tahun lamanya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama saya Irene Alexandria. Nah, di video kali ini guys, seperti biasa saya akan menceritakan kembali tentang sebuah kasus kriminal yang pernah terjadi di dunia. Dan kali ini kasus kriminal yang akan saya ceritakan adalah sebuah kasus kriminal yang melibatkan sebuah keluarga yang ada di negara India. Dan tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Nah guys, Hyderabad adalah salah satu kota yang besar yang ada di negara bagian Telangana. Dan kota ini berpenduduk tertinggi keempat di negara India dan dihuni sekitar 7 juta jiwa. Nah guys, di sana terkenal dengan masjidnya yang sangat ikonik yang disebut dengan Masjid Empat Menara yang dibangun pada tahun 1951. Tapi kali ini guys, bukan tentang kota Hyderabadnya yang akan saya ceritakan, tetapi tentang sebuah kasus kriminal yang terjadi di kota tersebut. Nah guys, di antara 7 juta jiwa yang ada di sana, hiduplah sebuah keluarga yang harmonis, dan keluarga ini terdiri dari 4 orang, suami istri dan 2 orang anak. Nah, ayahnya ini bernama Sudakar Reddy yang pada saat itu berusia 32 tahun. Sedangkan ibunya bernama Swati yang pada saat itu berusia 27 tahun. Nah, mereka ini memiliki 2 orang anak. Nah guys, keluarga ini merupakan keluarga yang normal pada umumnya. Mereka juga merupakan salah satu keluarga yang sangat harmonis. Sudakar ini bekerja sebagai seorang wira swasta di salah satu perusahaan di bidang teknologi. Sedangkan istrinya yang bernama Swati ini bekerja sebagai seorang perawat bersertifikat di salah satu rumah sakit yang berada di kota Hyderabad. Nah, suatu hari guys, Sudakar ini mengalami sebuah kecelakaan kecil di tempat dia bekerja dan mengharuskannya untuk melakukan terapi di salah satu fisioterapi. Dan singkat cerita, suami istri ini menemui Rajesh Ajakolu yang dikenal sebagai ahli fisioterapi yang bekerja di rumah sakit yang sama dengan istrinya Swati. Nah, dari pertemuan itulah Sudakar yang sedang menjalani terapi tidak mengetahui kalau ternyata istrinya sedang bermain api di belakangnya. Dan guys, Swati dan Rajesh semakin sering bertemu dan mereka juga semakin akrab karena mereka ini ternyata bekerja di sebuah rumah sakit yang sama sehingga mereka lebih leluasa bertemu bahkan setelah Sudakar ini dinyatakan sembuh dari sakitnya. Nah, di hari-hari berikutnya Sudakar dan Swati ini sering berantem di dalam rumah tangga mereka dan mereka juga sering ribut seperti rumah tangga lainnya. Namun si Swati ini mencari tempat perlindungan di luar sana. Dan Swati ini juga sering curhat masalah rumah tangganya kepada Rajesh. Dan Swati juga bilang ke Rajesh kalau dia sama sekali tidak bahagia di dalam rumah tangganya. Karena si Swati ini sering curhat masalah rumah tangganya kepada si Rajesh. Nah, si Rajesh ini pun kasihan sehingga memberikan perhatian lebih kepada Swati. Hingga Swati dan Rajesh ini yang sama-sama mulai merasa nyaman lalu berselingkuh di belakang Sudakar dan hubungan mereka berlanjut selama 2 tahun lamanya. Nah guys, Swati dan Rajesh ini yang awalnya berselingkuh, ternyata mereka juga memimpikan akan hidup bersama dan mereka juga punya niat yang buruk, yaitu kawin lari dan pindah ke sebuah kota yang jauh, dan di sana mereka itu berencana akan memindah rumah tangga. Tapi karena Swati ini adalah seorang ibu, dia itu sadar kalau dia tidak bisa meninggalkan kedua anaknya. Dan dia juga sadar kalau dia masih terikat pernikahan dengan suaminya Sudakar. Nah guys, dari sinilah kejahatan Swati dimulai. Tepat di tanggal 27 November tahun 2017, orang tua Sudakar ini menerima telepon dari menantunya Swati yang pada saat itu menangis histeris dan mengabarkan kalau Sudakar ini menderita luka bakar tingkat 2 di bagian wajah, leher hingga dadanya. Karena pada saat itu Swati menceritakan kalau Sudakar ini disiram air keras oleh 4 orang tak dikenal yang masuk ke dalam rumah mereka. Tapi pada saat itu katanya Sudakar ini sudah dibawa ke rumah sakit oleh Swati. Kemudian orang tua Sudakar ini langsung bergegas menuju ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit
orang tua Sudakar ini tidak mengenali wajah anak mereka lagi akibat luka bakar yang dialami oleh Sudakar. Nah, keluarga Sudakar yang panik kemudian ditekan oleh Swati untuk menyetujui operasi plastik yang dilakukan oleh rumah sakit agar Sudakar ini bisa pulih kembali. Nah, di sisi lain, pihak rumah sakit sebenarnya tidak mau melakukan operasi plastik karena luka yang diderita tidak lebih dari 30%. Tapi guys, Swati ini tetap ngotot suaminya harus dioperasi pada saat itu juga. Dan guys, keluarga Sudakar yang pada saat itu panik kemudian ditekan oleh Swati untuk menyetujui operasi plastik yang dilakukan oleh pihak rumah sakit agar Sudakar ini bisa kembali pulih. Tapi di sisi lain guys, pihak rumah sakit ini tidak mau melakukan operasi plastik karena mereka merasa luka yang diderita oleh Sudakar ini tidak lebih dari 30%. Tapi guys, pada saat itu Swati tetap ngotot suaminya harus melakukan operasi plastik. Dan tidak hanya itu, Swati ini juga memaksa pihak rumah sakit untuk melakukan rekonstruksi wajah sehingga orang tua Sudakar ini harus membayar sejumlah uang muka sebesar Rp500.000 atau sekitar Rp105 juta pada saat itu. Nah guys, setelah keluarga Sudakar ini membayar uang muka, Sudakar lalu diberikan perawatan terlebih dahulu beberapa hari sampai sembuh, lalu mereka akan melakukan operasi plastik. Namun guys, di sini tuh ada yang ganjal karena setelah melihat Sudakar yang dirawat secara insentif, membuat adik Sudakar itu ragu bahwa pasien yang terbaring di rumah sakit adalah kakaknya sendiri. Karena tubuh Sudakar terlihat lebih gemuk dan tinggi dari yang dia kenal, dan Sudakar juga selalu berbisik dan berbicara. Gerakan tubuh yang dilakukan oleh Sudakar ini sangat berbeda seperti yang dilakukan oleh kakaknya. Padahal guys, beberapa hari sebelum kejadian, adiknya itu masih bertemu dengan Sudakar. Rupanya guys, Swati ini tetap bersikeras mengatakan bahwa pasien yang terbaring di rumah sakit itu adalah suaminya sendiri, agar semua keluarga itu tetap percaya dengannya. Keluarga Sudakar pun juga memesan pelayanan khusus di rumah sakit untuk memberikan Sudakar semangkuk sup kambing karena orang tua Sudakar mengetahui kalau sup kambing adalah makanan kesukaan Sudakar. Dan ketika pelayan rumah sakit datang dan membawa semangkuk sup kambing untuk makan siang Sudakar, nah pada saat itu Sudakar menolak makanan itu dan dia mengatakan kepada pelayan bahwa dia tidak mungkin makan sup kambing karena dia adalah seorang vegetarian. Nah pasti dari sini kalian mulai bingung, kira-kira siapa nih yang sebenarnya berbaring di rumah sakit itu dan mengatakan kalau dia adalah Sudakar. Nah guys, melihat reaksi yang ditunjukkan oleh Sudakar, pelayan kemudian melaporkan kepada pihak keluarga bahwa si Sudakar ini adalah seorang vegetarian dan menolak sup kambing yang diberikan oleh pelayan rumah sakit. Dari situlah guys, keluarga ini semakin curiga kalau pasien itu bukanlah anggota keluarga mereka. Nah, keluarga Sudakar melaporkan kecurigaan mereka itu kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas siapa sebenarnya pasien yang terbaring di sana dan mengaku sebagai Sudakar. Dan lalu polisi yang menerima laporan dari keluarga Sudakar kemudian datang ke rumah sakit dan menemui Swati untuk meminta keterangan dari Swati. Swati yang diinterogasi oleh polisi pada saat itu tetap pada pendiriannya kalau yang berbaring itu adalah Sudakar suaminya. Lalu dia bercerita menurut versinya kalau 4 orang penyerang itu masuk ke dalam rumah mereka dan menyiram air keras ke suaminya. Namun Swati ini tidak bisa memberikan penjelasan siapa 4 orang tersebut yang masuk ke rumah mereka. Nah guys, kemudian polisi ini terus menekan Swati agar dia memberikan penjelasan yang sejujur-jujurnya, sehingga pada saat itu Swati ini memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Setelah mendapatkan penekanan dari polisi, Swati ini merubah penjelasannya. Dia mengatakan kalau yang menyiram air keras itu adalah Rajesh Ajakolu atau selingkuhannya sendiri. Nah guys, kemudian si Swati ini memberikan penjelasan kalau selama ini Rajesh itu menyimpan fotonya dan berusaha memerasnya serta menodainya. Karena Rajesh, keselamatan suami dan anak-anaknya pun terancam katanya. Tapi guys, polisi ini tetap tidak percaya dengan penjelasan yang diberikan oleh Swati karena polisi belum mendapatkan jawaban mengapa Sudakar itu menjadi vegetarian dan mengapa badannya terlihat berbeda dari Sudakar yang dikenal oleh keluarganya. Nah, di tempat lain Sudakar yang berbaring di rumah sakit lalu didatangi oleh polisi untuk menyebutkan nama identitas kakak dan adiknya serta anggota keluarga lainnya.
Lalu guys, Sudakar yang kebingungan pun hanya bisa diam dan akhirnya polisi mengambil keputusan untuk melakukan kecocokan sidik jari Sudakar yang terbaring di tempat tidur dengan sidik jari Sudakar yang asli. Lalu beberapa hari kemudian hasil tes sidik jari pun membuktikan kalau dia bukanlah Sudakar Reddy, melainkan dia adalah siapa? Tepat sekali, dia adalah Rajesh Ajakolu, selingkuhan Swati, dan keluarga yang mendengar kabar mengejutkan itu langsung melakukan penahanan kepada Swati. Nah, pada saat itu guys, keluarga juga meminta polisi untuk menyelidiki keberadaan Sudakar yang asli. Namun semuanya sudah terlambat guys, karena Sudakar yang asli sudah meninggal. Nah guys, kita kembali ke tanggal 27 November tahun 2017, satu hari sebelum insiden air keras. Jadi guys, cerita yang sebenarnya itu adalah setelah rencana yang dibuat oleh Rajesh dan Swati tersusun rapi, mereka ini ternyata mulai melakukan pembunuhan terhadap Sudakar Reddy. Nah, pada malam itu Sudakar baru saja pulang membeli hadiah untuk salah satu putranya yang akan berulang tahun pada saat itu. Dan ia pun sangat kelelahan karena sudah pulang dari kantor, dia harus singgah untuk membeli hadiah untuk anaknya. Lalu Swati ini yang berprofesi sebagai perawat yang bersertifikat kemudian membawa obat anestesi yang sudah dibawa dari rumah sakit tempat dia bekerja. Nah, dia kemudian menyuntikkan obat anestesi itu ke suaminya yang sudah tertidur lelap. Dan guys, ketika suaminya Sudakar sudah terbius, si Swati ini kemudian memanggil Rajesh Ajakolu, selingkuhannya, untuk pergi ke rumah mereka dan mengeksekusi Sudakar dengan cara memukul dengan tongkat besi sehingga Sudakar ini meninggal dunia. Dan guys, untuk memuluskan aksi mereka, anak-anak Sudakar dikunci di kamar yang berbeda dan mereka pun membungkus mayat Sudakar dengan tikar dan membuang mayat Sudakar di salah satu daerah terpencil yang jauh dari tempat mereka tinggal dengan menggunakan mobil. Lalu sampai di sana mereka pun membakar jasad Sudakar hingga tidak tersisa. Namun guys, di luar dugaan dan tidak disangka kalau ternyata pada saat itu sepupu Sudakar sempat melihat Rajesh dan Swati ini di dalam mobil pada malam itu, yang kemudian sepupu Sudakar ini menjadi saksi yang tidak akan terbantahkan. Lalu guys, keesokan harinya untuk menutupi kejahatannya, Swati dan Rajesh ini bersepakat untuk menyiram air keras ke wajah Rajesh sehingga Rajesh ini bisa melakukan operasi plastik wajahnya dan menggunakan identitas Sudakar agar Rajesh bisa tinggal bersama Swati dan hidup bahagia. Nah, dalam keterangannya dengan polisi, Swati ini mengatakan kalau semua rencana busuk mereka itu terinspirasi dari sebuah film yang berjudul Nevado yang dirilis pada tahun 2014, yang dimana diceritakan seseorang yang melakukan operasi plastik demi menyerupai orang lain lalu kemudian menyamar. Nah guys, segera setelah Swati ini memberikan pengakuannya kepada polisi secara jujur, nah Swati ini kemudian membawa polisi ke sebuah daerah terpencil yang sangat jauh dari pemukiman dan menunjukkan tempat sisa jasad suaminya yang sudah hangus terbakar. Dan keluarga pun tidak pernah percaya bahwa menantu yang mereka sayangi itu dan mereka cintai rela melakukan aksi itu kepada suaminya sendiri Sudakar. Swati pun dimasukkan ke dalam penjara menunggu persidangannya dan beberapa minggu kemudian Rajesh sudah pulih dari perawatannya walaupun ia tidak mendapatkan rekonstruksi wajah karena pihak rumah sakit sebelumnya tidak memberikan Rajesh kepada pihak kepolisian karena tagihan biaya rumah sakit yang belum dilunasi. Karena guys, pada saat itu pihak dari keluarga Sudakar itu menolak untuk membayar biaya perawatan di rumah sakit sehingga pihak kepolisian lah yang membayar semuanya demi bisa menyeret Rajesh ke dalam penjara. Nah guys, ternyata dari kasus ini diketahui bahwa sebenarnya Rajesh bukanlah seorang ahli fisioterapi yang bersertifikat. Dan ternyata guys, diketahui si Rajesh ini lulus dari terapi 1 tahun saja, yang seharusnya dia itu melewati 4 tahun masa pelatihan untuk menjadi ahli terapis bersertifikat. Nah guys, Swati yang dimasukkan dalam penjara selama 8 bulan kemudian diberikan pembebasan dengan jaminan pada tahun 2018 karena si Swati ini memenuhi syarat penangguhan penahanan. Namun guys, orang tua Swati pada saat itu menolak Swati untuk pulang ke rumah mereka. Bahkan orang tua Swati ini tidak mengakui anak mereka lagi dan sudah membuat pemakaman simbolis atas nama Swati. Dan pada saat itu Swati pun terkejut karena orang tuanya sudah tidak mengakuinya lagi.
Nah, karena atas dasar penolakan itulah Swati ini dipindahkan ke rumah tahanan perempuan hingga persidangannya digelar. Namun guys, pada saat persidangan yang digelar pada tanggal 17 Maret tahun 2021, Swati ini gagal menghadiri sidang perdananya karena dia itu berusaha melarikan diri dan akibatnya pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan dan pembatalan jaminan untuk bisa mengembalikan Swati ini ke dalam penjara. Nah, sehingga persidangan Swati ini siap dan Rajas masih terus berlanjut hingga saat ini. Lalu mereka pun terancam akan menghabiskan hidup mereka di penjara selama 14 tahun lamanya. Jadi guys, kesimpulan dari kasus kriminal ini adalah ketika kalian sudah berkeluarga, jangan pernah coba-coba untuk berselingkuh. Karena selingkuh adalah awal dari sebuah kehancuran. Jadi guys, itu dia tadi kasus kriminal yang terjadi di India pada tahun 2017. Semoga cerita ini dapat menjadi pelajaran untuk kamu dan juga aku. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Bye!